Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Nah, padahal ya tanggung jawab pemimpin itu kan luar biasa dahsyat ya di akhirat. Bahkan ketika ada satu rakyat yang sengsara, ya, ini Allah meminta pertanggungjawaban pemimpinnya. Waduh. Subhanallah. Mengapa dia masih bisa tidur nyenyak dan makan kenyang, sementara ada rakyatnya yang mati kelaparan gitu. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Atau juga nggak sedikit ya remaja yang akhirnya berpacaran gara-gara terinspirasi oleh tayangan-tayangan sinetron atau acara itu tuh yang suka ada pernyataan cinta di televisi. Show itu. Iya, yang reality show kayak gitu ya. Yang balik lagi mau pacar lama segala macam itu terdorong untuk pacaran. Nah ini menggeser perilaku jadi negatif. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Kemudian juga bagaimana kita melihat Islam itu sangat mendorong laki-laki perempuan untuk fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan gitu ya. Dan juga kita juga melihat bahwa betapa muslimah ya sahabiyah dulu itu berkontribusi besar dalam perjuangan Islam. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Buah Aryadi dan program Voice of Islam kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Insya Allah selama setengah jam ke depan Voice of Islam akan menemani kamu semua dalam rubrik yang muda yang bertakwa. Sebuah rubrik yang insya Allah sangat-sangat pas buat kamu yang masih berjiwa muda. Insya Allah kali ini kita akan membahas mengenai remaja jangan bunuh diri. Kenapa begitu? Bagaimana pembahasannya? Tentunya saya sudah menghadirkan atau sudah kehadiran Ustadz Iwan Janwa. Beliau adalah seorang penulis buku remaja yang wah banget, keren banget. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita lihat nih, namanya bunuh diri itu bukan hanya konsumsi orang tua, gitu kan? Bukan hanya di luar negeri. Kalau kita tahu di Jepang tuh banyak banget yang namanya bunuh diri. Oh iya. Tapi jangan salah, di Indonesia juga banyak banget. Ya. Baik bunuh diri itu dari kalangan orang tua, orang yang dewasa, remaja sampai anak-anak. Itu juga ada yang bunuh diri. Bahkan sampai anak SD kelas 2 pun sudah pintar bunuh diri. Gitu kan, hebat banget nih Ustadz. Gitu. Ini kenapa sih sampai remaja bahkan anak-anak loh. Kelas 2 SD masih anak-anak Ustadz ya. Gitu. Itu kok sampai mikir untuk bunuh diri. Kenapa ya sampai namanya bunuh diri ini jadi satu yang fenomena mewabah atau jadi tren gitu kan di kalangan sobat muda semua. Iya. Ada yang pernah nyoba bunuh diri? Berarti gagal itu ya. Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muda yang bertakwa yang lagi asik dengan acara ini ya. Memang secara umum nih kalau kita lihat di pemberitaan ya, memang angka bunuh diri itu di Indonesia semakin meningkat ya. Walaupun tetap masih di bawah beberapa negara-negara besar. Jepang dan Kanada tuh dua negara yang kayaknya lagi bersaing ya. Bersaing dalam tingkat warganya yang suka bunuh diri ya. Ya Jepang ini dari kalangan muda banyak melakukan bunuh diri. Di Kanada juga sama, banyak warganya melakukan bunuh diri. Nah, di Indonesia ini kelihatannya ada tren meningkat ya, ada kecenderungan orang bunuh diri meningkat, baik itu di level orang dewasa maupun remaja bahkan anak-anak begitu ya. Memang beragam sih alasan bunuh diri itu di kalangan remaja ya. Ada yang karena ya biasanya yang banyak nih putus cinta gitu ya. Ada juga yang karena misalkan nggak punya pekerjaan ya, dia malu sama orang tuanya, malu sama pacarnya, bunuh diri. Ada juga karena misalkan ya kasus dihina sama temennya atau karena kasus bullying ya. Jadi di sekolah dipalakin mulu sama teman-temannya, dia nggak bisa ngelawan, akhirnya bunuh diri. Ada juga karena sampai yang dimarahin sama bapaknya, sama ibunya sakit hati, bunuh diri. Ya, jadi beragam
alasan remaja itu di Indonesia melakukan aktivitas bunuh diri ya. Tapi kalau kita lihat secara umum, ini berarti memang ini kita jadi masyarakat yang gampang stres, ya, gampang depresi. Emang anak kecil bisa depresi? Bisa, anak kecil juga ya. Misalkan kemarin mulu sama bapaknya, kabur gitu kan. Nah ya, atau nangis juga udah bagian depresi sebetulnya gitu ya. Malah sekolah akhirnya marah-marah sama bapaknya begitu ya. Remaja apalagi ya, itu gampang kena stres. Nah jadi ini cerminan masyarakat yang gampang depresi. Jadi masalah-masalah yang mungkin nih dulu itu dianggap biasa-biasa aja, sekarang dianggap luar biasa. Kayak putus cinta kan biasa aja sebetulnya ya. Kalau putus cinta ya udah kan sebetulnya paling sakit hati berapa lama sih? 3 bulan 4 bulan cari yang lain kan sebetulnya kan. Gagal nikah gitu kan. Ya udah sabar aja, bukan jodohnya. Tapi sebagian orang itu nggak siap patah hati, nggak siap gagal nikah, nggak siap juga nggak lulus ujian. Kan ada juga ya pelajar itu nggak lulus ujian 2 tahun silam bunuh diri begitu ya. Mau ikut ujian kejar pakai C, orang tuanya nggak punya duit. Akhirnya ya udahlah dia lulus ujian yang lain ya. Nah, gitu bunuh diri seperti itu. Ini cermin masyarakat yang stres, gampang depresi ya. Di mana masalah-masalah yang sebetulnya itu enggak vital-vital amat ya. Enggak seperti misalkan orang jadi murtad atau misalkan diancam mau dibunuh gitu kan. Nah, tapi buat mereka tuh jadi masalah yang besar. Akhirnya kemudian bunuh diri. Nah, ini memang cerminan masyarakat seperti itu. Artinya memang ada sesuatu yang salah nih di tengah-tengah masyarakat sehingga gampang terkena penyakit stres, baik itu karena masalah ekonominya atau sosialnya atau pendidikannya. Mereka kayaknya nih gampang stres banget hari-hari ini. Kalau udah stres bunuh diri, atau kemudian ada yang kemudian jiwanya jadi terganggu masuk rumah sakit jiwa. Nah sobat muda sekalian nih, kamu yang mulai merasa depresi, stres, jangan sampai masa dengerin acara VOI jadi stres. Masa dengerin yang muda yang bertakwa jadi stres gitu. Jangan sampai gitu. Nah tapi jangan ragu gitu. Pokoknya kamu ikutin terus aja pokoknya program ini. Insya Allah Ustadz Iwan Januar akan tetap memberikan tips bagaimana caranya menghilangkan stres supaya enggak stres. Nah Ustadz, kalau kita lihat dari segi penyebab nih Ustadz, apa sih sebenarnya yang bikin sobat muda sekalian ya, bukan hanya sobat muda, dari yang mulai anak-anak sampai dewasa sudah bau tanah padahal umurnya tinggal dikit lagi masih pakai bunuh diri segala gitu. Tunggu sebentar juga mati juga. Gitu. Ini kan katanya tadi karena cepet stres, cepet putus asa. Kenapa sih orang zaman sekarang gampang banget stres? Dikit-dikit stres, dikit-dikit stres, dikit-dikit putus asa. Emang ada kerjaan lain apa? Satu penyebabnya ya, karena udah nggak punya pegangan hidup yang kokoh yang kuat ya. Apa? Iman sebetulnya. Kalau kita punya iman yang kuat yang kokoh kan, masalah yang besar kecil dihadapi dengan tenang. Coba lihat ya, zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Al-Ats, itu disiksa ya sampai dia luka parah. Dia datang kepada Rasul curhat, ya Rasulullah, masa kita kok begini terus, dakwah menuju kebenaran disiksa, tolong dong minta pada Allah agar kita cepat menang nih dakwah Islam. Gitu kalau bacanya kita kan. Rasul bukannya malah berdoa, malah memberikan nasihat. Khabbab, kata Rasul, dulu itu ada umat ya, umat terdahulu yang dikubur hidup-hidup, yang digergaji belah jadi 2, ada yang disisir dengan sisir besi sampai terkelupas kulit kepalanya, tapi tidak menggentarkan, tidak menggoyahkan keimanan mereka. Nah, pada masa dulu itu ketika kekuatan iman itu kuat ya, jadi pegangan pada akidah ini kuat, orang nggak gampang goyah, nggak gampang stres. Jangankan cuman sekedar putus cinta atau berjerawat muka ya. Ini sampai diancam mati aja tetap setia, tetap tegar, tetap kuat ya. Mungkin pernah dengar cerita Masyitoh ya, tukang sisirnya Asiah istri Fir'aun ya, itu karena dia masuk beriman ya, diancam untuk dibunuh, akhirnya lebih rela memilih mati ya daripada melepaskan keimanannya. Nah kalau sekarang nih kita jujur-jujur aja nih ya, namanya agama itu kan cuma jadi hampir-hampir pelengkap kehidupan doang, bahkan pelengkap penderita ya. Agama cuma ada kalau pas tahlilan gitu ya, ada pas nikahan, pas sunatan ya, hitanan, baru tuh ada yang namanya agama. Tapi coba pernah nggak kita menjadikan agama, menjadikan iman sebagai pegangan hidup? Karena musibah, oh ini kan ujian dari Allah. Coba kan kalau ada orang yang begitu, karena musibah, ingat ujian dari Allah, cuman sementara, sebentar aja. Insya Allah Allah ganjar dengan pahala. Tenang dia itu. Tapi paling ngeledekin temennya Ustadz. Alim amat lu gitu. Justru itu keren gitu ya. Berarti ada pengakuan sebetulnya gitu ya.
Makanya kan Nabi bilang semua urusan orang-orang yang beriman menakjubkan, kata Nabi begitu ya. Apa yaitu kalau dia tertimpa mendapatkan kebaikan, syakara, dia bersyukur, fakana khairul lahu, itu baik untuk dia. Kalau dia kena musibah, sobaro, dia bersabar, fakana khairul lahu, itu juga baik buat dia. Nah, buat orang-orang yang imannya kuat, kokoh begitu, kena musibah atau dapat kebaikan, itu dua-duanya sama aja, sama-sama baik menurut dia, karena dia yakin itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau iman sudah lemah kan, jangankan mendapatkan musibah, dapat kenikmatan lupa daratan. Dapat musibah masuk ke dalam daratan gitu ya. Alias dikubur mati gara-gara bunuh diri kan. Nah, coba deh kalau kita pikir-pikir ya, semua yang ada di hadapan kita itu sebetulnya masih lebih banyak nikmatnya daripada musibahnya ya. Kita kan cuma ingatnya yang musibahnya mulu kan. Punya utang misalkan begitu, dimarahin orang tua ya, atau juga mungkin barangkali nih ya gagal ikut ujian, baik itu ujian nasional atau lolos SPMB misalkan begitu. Padahal itu bukan kiamat, itu bukan sesuatu vonis yang membuat kamu jadi terhina. Kan nggak ada ceritanya orang nggak lulus SPMB atau nggak lulus ujian nasional lantas nggak bisa ngapa-ngapain. Ya faktanya banyak orang yang nggak kuliah ternyata hidupnya sukses ya. Banyak orang bahkan cuman sampai SD tapi bisa sukses. Nah, jadi kalau kita berpikir positif dengan landasan iman, akan terbebas dari stres, maka bunuh diri jauh dari kehidupan kita. Nah, sobat muda nih, kamu harus menyadari, kamu harus bisa juga nangkap nih, kenapa kamu stres, apa sebabnya, bagaimana menghindarinya. Jangan sampai gara-gara kamu sedikit lemah iman nih, iman kadang naik kadang turun. Tapi sering turunnya nih. Nah, sering turunnya sehingga cepat stres, cepat jadi depresi, putus asa. Jangan sampai deh kayak gitu. Kenapa? Tinggalin, perkuat iman, istighfar, yakinin bahwa ya kita hidup dunia sebentaran doangan kok gitu. Kita hidup di dunia sebentaran doangan, gak ada waktu sebenarnya buat stres, buat putus asa gitu kan. Perkuat iman, insya Allah stres itu bisa digantikan, baik kita sendiri yang berusaha atau Allah nanti akan menurunkan jalannya. Pasti. Nah, Ustadz, kalau kita teliti lebih jauh, kalau remaja bunuh diri, sebenarnya bunuh diri sendiri itu bagaimana sih dalam Islam hukumnya? Nah, tapi sebelum dijawab, kita ikuti dulu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Yo, kita yang pernah terjatuh, terprosok jauh, bahkan hancur dan tak lagi utuh. Letih yang merangsang rasio dan nalar, pecahkan sadar di antara juanta fitnah. Sedikit demi sedikit kalbu terselimuti pahit, sekejap membutakan hati dan kian menyempit, lalu mati sesudah sakit. Bertanya tentang batas tipis pada kenyataan yang mengiris. Saat-saat dimana Ka'ab bin Malik sadari batas definisi nurani dan munafik, lalu kembali belajar berdiri dan coba menampik jalan ini selapang dadamu. Jawaban itu bersemi dalam ikhlas jiwamu, bukan kualitas lidah, tapi ketulusan adalah inti permata nurani. Apakah memang kita mampu mengerti tentang empat mata jiwa yang sesungguhnya kita miliki? Dua untuk dunia, dua untuk akhirat, untuk berpikir kembali dengan hati dan selalu belajar keluar dari pergulatan hakiki antara nurani dan bisikan manusiawi sebagai juara sejati. Diperlukan suatu hentakan yakin yang akan melahirkan keberanian, keteguhan, dan kesabaran. Bertolak dari jaminan yang tak pernah lapuk bagi mereka yang tak pernah lupa akan hakikat hidup yang hanya sekali, yang tak pernah ragu memilih keabadian di sisi ilahi Rabbi, dan terus menggaungkan kebenaran yang diyakininya. Tak ada nyawa cadangan, tak ada umur reserve, karena pertarungan ini hanyalah tentang hidup dan mati. Yeah. Bakarkan semua kecewamu, semua kekalutan dan kegelisahan. Padahkan semua kesedihan, semua kepedihan jiwa. Yo, turunkanlah jenazah ke dalam liang lahat, melepas kerabat di akhir nafas ketika kau terlambat memahat.
hati belum juga nikmati rasa yang memanas. Takbirkanlah 4 kali akan kematian hati dan nurani kita bersama. Untuk para pewaris Muhammad, menurut janji-janji Allah yang pasti, inilah cahaya terang dan jalan lurus yang selalu siap menghantar pada keselamatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Insya Allah Sobat Muda masih tetap bersama saya Purwo Aryandi dan Ustadz Iwan Januar. Kita tadi sedang bahas mengenai remaja jangan bunuh diri. Kenapa? Karena angka bunuh diri di kalangan remaja, bahkan anak-anak sekalipun, ini meningkat tajam. Gak cuma di Indonesia, di luar negeri juga banyak. Indonesia kayaknya sih ikut-ikutan doangan nih, kebanyakan nonton film gitu. Tadi kita sudah membahas mengenai kenapa bunuh diri di kalangan remaja meningkat dan juga apa sih sebabnya. Nah, kata Ustadz tadi penyebab utama adalah karena gampang stres dan cepat putus asa. Satu solusinya perkuat iman. Insya Allah dengan iman yang kuat, stres dan putus asa menjauh gitu. Iya betul. Ya Ustadz ya. Nah tadi Ustadz sempat disinggung sedikit bagaimana dengan bunuh diri, itu boleh nggak sih dalam Islam? Iya. Gitu. Ya, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 sampai 30 nih ya. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi naran wa kana dzalika 'alallahi yasira." Artinya nih, dan janganlah kamu bunuh dirimu sendiri. Nah, jadi Allah tuh melarang seorang muslim dan umat manusia pada umumnya melakukan aktivitas bunuh diri yang namanya suicide ya. Kerennya tuh gitu. Ngapain lo suicide? Ya, malah bunuh diri gitu kan. Itu dilarang banget. Allah melarang. Kenapa? Allah kasih alasan. Innallaha kana bikum rahima. Karena Allah tuh sangat sayang sama kamu. Jadi Allah itu menyatakan, aku nih sayang sama kamu loh. Jadi dibalik kesedihan dirimu, dibalik penderitaan yang kita hadapi, Allah tengah mempersiapkan kasih sayangnya kepada kita. Coba kita lihat kan bagaimana Nabi Ayub alaihissalam yang menderita luar biasa, penyakit, musibah berturut-turut dibalas dengan kasih sayang oleh Allah. Nabi Yusuf alaihissalam ya dimasukkan ke dalam sumur sama kakak-kakaknya, dibawa oleh pedagang, dijual sebagai budak, masuk penjara karena fitnah. Penjara juga nggak sebentar lama, tapi kemudian dia bersabar, justru menjadi seorang ya pejabat negara pada waktu itu ya. Jadi Allah itu menyimpan dan memberikan kasih sayang. Jangan sampai kita menghadapi musibah, masalah, ngerasa Allah sudah meninggalkan diri kita. Enggak ada, Allah tetap bersama dengan kita. Makanya mungkin terbalik Ustaz. Mungkin terbalik Ustaz, bukannya Allah yang ninggalin kita, kita yang ninggalin Allah. Tadi kan katanya kan orang yang stres, orang yang putus asa karena memang keimanannya kurang. Betul, gitu. Betul. Ya itu memang artinya justru manusia ninggalin Allah kan. Jadi pas dia lagi happy, lagi senang, lupa sama Allah gitu kan. Pas karena musibah dia bingung nih bagaimana jalan balik lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena saking bingungnya, stresnya datang, pikiran pendek, pakai shortcut aja deh, bunuh diri. Padahal tadi ya dalam surat An-Nisa itu Allah bilang bahwasanya innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah tuh kepada kalian rahimah, sangat penyayang sekali begitu. Terus yang kedua bahwa Nabi SAW itu ya dengan keras ya mengancam orang-orang yang melakukan aksi bunuh diri. Nabi katakan man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha abadan. Nabi katakan siapa yang bunuh diri ya dengan menggunakan besi, sedang besi itu dari tangannya lalu ditusukkan pada perutnya,
maka ia akan masuk ke dalam neraka jahanam yang kekal untuk selama-lamanya. Bunuh diri gaya Jepang. Harakiri ya, pakai pedang, pakai samurai, pakai golok ya, boleh deh. Waman qatala nafsahu bisammi kismatin fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan fiha abadan. Nabi bilang juga siapa yang bunuh diri dengan minum racun. Nah, ini sekarang banyak nih minum racun ya. Maka ia akan masuk neraka jahanam yang kekal untuk selama-lamanya. Gaya Romeo and Juliet. Ya begitu. Terus juga Nabi katakan wa man nazala min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yanzilu fi nari jahannam khalidan fiha abadan. Dan siapa yang menjatuhkan diri dari atas gunung, dulu gunung, sekarang gedung bertingkat ya. Tapi bukan dalam rangka bungee jumping ya. Kalau itu boleh ya, bungee jumping sih, tapi kalau bungee jumping nggak pakai tali, itu berarti bunuh diri. Dia lompat dari situ, maka ia dimasukkan ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Hadis sahih Imam Bukhari. Jadi ya secara hukum Islam nggak membenarkan yang namanya bunuh diri itu haram. Apapun alasannya, mau alasan patah hati, mau alasan broken home, orang tua bercerai, mau alasan dimarahin sama ortu, alasan berantem sama teman, alasan nggak lulus ujian begitu kan, terus bunuh diri, ya itu bukan alasan. Karena sesungguhnya nih yang kudu kita ingat tadi ya, dalam surat An-Nisa Allah selalu sayang sama kita, nggak pernah Allah ninggalin kita, kecuali tadi kita yang justru ninggalin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan stres kalau kemudian menghadapi musibah ya, tetap tenang dan jangan sampai kepikiran pendek ngambil shortcut, udah deh saya nggak lulus ujian, udah di shutdown aja. Kalau di restart sih balik lagi ya, ini di shutdown aja udah cabut kabelnya lagian, nggak balik min dzalik, haram hukumnya itu. Nah Ustaz, kalau misalnya nih kita udah ngelihat nih teman kita mulai ada tanda-tanda nih, sobat muda yang ngerasa sudah memiliki tanda-tanda, sudah memiliki depresi, mendingan gua mati aja kali ya, lebih asik gitu, nggak perlu mikir, jangan salah gitu kan. Yang sudah mulai ngerasa kayaknya gue hidup di dunia percuma deh, gitu. Benar. Nah gimana nih Ustadz kalau sobat muda yang sudah mulai dilanda rasa putus asa, depresi gitu kan, gampang stres, sudah mulai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Nah gimana nih untuk teman-teman sobat muda yang kayak gini Ustadz, ada masukan nggak Ustadz? Iya, kalau misalkan nih kamu yang dengar nih kadang-kadang depresi, stres ya, masalah macam-macam lah ya, maka pertama kudu ingat konsep takdir ya, bahwasanya banyak loh kejadian-kejadian di dunia itu di luar kemampuan kita menolaknya atau mendatangkannya. Kan nggak ada orang pengen kena musibah ya, tapi musibah kan datang tanpa diundang, pulang tadi antar begitu ya. Diusir juga nggak bisa. Nggak bisa diusir. Kalau datang musibah kita nggak bisa ngapain. Makanya kan Allah katakan buat kita semua, Allah berpesan buat kita semua, auzubillahi minasyaitonirrajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah ya, Allah berpesan buat kita semua, tidak ada satupun musibah yang menimpa kita melainkan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kena musibah kecil ataupun besar, semua sudah memang garis ketentuan dari Allah. Itu namanya takdir. Qadha, gimana sikap seorang muslim ketika menghadapi musibah? Allah bilang lagi dalam ayat tadi, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Orang beriman tawakal, pasrahlah menerima keputusan tadi, bersabar, terima dengan ikhlas bahwa itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mau kita sampai nangis-nangis darah juga, kalau memang kita kena sakit nggak akan bisa sembuh, karena sudah memang ketentuan seperti itu begitu ya. Atau juga misalkan kita mau gimana pun juga datang ke dukun, tapi kalau memang nggak jadi nikah sama orang yang kita idam-idamkan, ya nggak jadi aja gitu ya. Jadi jangan sampai cintanya terpaksa pakai dukun begitu ya. Nggak bisa, karena itu udah merupakan takdir Allah begitu. Terus yang kedua, kudu ingat bahwa banyak loh orang yang ujiannya lebih berat dari apa yang kita hadapi. Nah, lihat ke bawah deh. Banyak orang yang lebih berat ujian daripada kita. Orang yang kehilangan orang tua, kalau mungkin kamu orang tua bercerai, ada yang sama sekali dari kecil nggak pernah tahu siapa orang tuanya. Karena sudah lahir orang tuanya sudah meninggal. Atau malah dibuang ya. Atau yang dibuang gitu kan. Ya kalau kamu masih mending, masih tahu bapak kamu siapa, ibu kamu siapa, masih tahu juga rumahnya di mana. Tapi ada orang sama sekali nggak pernah tahu ya siapa bapaknya, siapa ibunya. Kalau kita kena musibah sakit, ada orang yang dari lahir sudah mengalami cacat begitu kan.
Atau ada orang yang kena musibah misalkan ya, banyak hutang. Ada juga orang sama sekali nggak punya duit begitu ya. Jadi harus lihat ke bawah bahwa banyak orang yang lebih berat ujiannya daripada kita, tapi bisa survive, tetap bisa bertahan, bahkan bisa kemudian sukses melewati segala ujian tadi. Jangan sampai nih ya, baru kena musibah yang nggak seberapa sebetulnya, tapi udah ngerasa dunia runtuh gitu ya. Baru ada jerawat di hidung, udah stres gitu ya. Itu kelewat mendramatisir. Iya, ini karena kita jadi bangsa yang cengeng gitu kan. Jadi dan kelewat mendramatisir gitu, padahal gak seberapa yang dihadapi. Terus yang berikutnya, cari teman curhat. Tentu teman curhat yang bisa menguatkan iman dan mempertebal kesabaran. Jangan cari teman curhat yang sama-sama ngancurin gitu kan. Kenapa lu stres gua gara-gara gini? Iyalah, Gue juga sama. Yuk kita bareng-bareng bunuh diri yuk. Wah, itu kagak bener nih. Nih gratis buat lu, harus serangga gitu kan. Ya kalau gitu malah ngancurin. Cari teman yang bisa memperkuat keimanan dan mempertebal kesabaran. Ya cari teman yang bisa ngasih motivasi, ngasih doa paling minimal gitu, ngasih senyum gitu kan. Kayak begitu. Terus jangan menyendiri kalau kita udah stres begitu ya. Gitu. Karena banyak orang begitu dia karena depresi sendiri gitu kan, mojok sendirian, bengong gitu kan. Kalau nggak bunuh diri ujung-ujungnya sambet gitu ya, kesurupan begitu. Mendingan cari teman, ajak ngobrol ya, ngobrol sama misalkan siapa nih kira-kira yang bisa bikin kita fun, bikin kita seneng gitu kan ya, ngomong sama ustadz atau sama guru ngaji kita atau sama teman yang ceria gitu kan. Nah kayak begitu. Jadi kita bebas dari depresi dan stres dan jauh dari bunuh diri. Iya Ustadz. Nah kalau kondisinya misalnya beda nih Ustadz, misalnya ada sobat muda yang temennya kayak begitu. Ya insya Allah sobat muda yang dengerin Voice of Islam gak ada yang niat bunuh diri deh. Amin gitu. Dan juga gak ada yang stres gitu. Kalau ada yang stres juga masih kelewatan kalau dengerin acara kita stres nih. Gitu. Nah tapi kalau kamu ngelihat ada teman kamu yang sudah menunjukkan gejala-gejala yang gak beres nih, sudah menunjukkan gejala stres, ngomonginnya mati mulu, menyendiri, yang aneh-aneh. Nah gimana Ustadz kalau kita punya teman kayak gini nih? Kita biarin aja, kita jorokin sekalian. Atau gimana Ustaz? Kita kasih motivasi biar cepat bunuh diri gitu ya. Oh ya, kita harus kasihan ya, harus kasihan. Kan tetap pakai prinsip Ustaz. Lakukanlah jika ada sesuatu yang bisa kamu lakukan hari ini, jangan ditunda hingga besok Ustaz. Itu untuk yang bener, mungkin buat negatif gitu ya. Nah kalau teman kita nih udah ada tanda-tanda mau bunuh diri nih, udah megang tali aja kemana-mana gitu kan, atau dia udah megang botol racun serangga, atau udah gores-gores pisau ke urat nadi begitu. Nah kita dampingi dia, jangan sampai dia sendirian ya, kita kasih support, kita pertebal keimanannya gitu kan. Terus minta dia cerita, minta dia curhat begitu kan, sehingga dia bisa ada inilah tempat untuk menumpahkan isi hatinya. Kamu dengar baik-baik, kemudian ya kita kasih support, senyuman, dan moga-moga ya kita bisa menguatkan keimanannya, insya Allah. Ya sobat muda, tentu kita akan menampung juga usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan baik ataupun usulan-usulan pembahasan ataupun masalah-masalah yang kamu bahas seperti masalah-masalah tadi gitu. Insya Allah jangan sungkan, jangan ragu, silahkan kirimkan surat ke radio kesan kamu ini, atau kamu juga bisa kirim melalui SMS ke 085694924411, atau kamu juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com, atau kamu juga bisa buka di website kita yaitu di www.gaulislam.com. Dan untuk informasi lebih jauh seputar Voice of Islam dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Voice of Islam serta seputar informasi yang islami, kamu bisa baca di tablet mini jejak yang ada di kota-kota kamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan pengetahuan lebih di sana. Saya Pur Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga pada kamu semua yang sudah mendengarkan acara ini, apalagi yang mendengarkan dari awal hingga akhir. Jangan lupa, jangan sungkan, jangan bosan, kasih tahu teman kamu semua untuk ikut mendengarkan acara ini, atau kamu bisa memberitahukan pada mereka, atau kamu bisa membantu teman-teman kamu semua. Insya Allah besok Voice of Islam akan tetap hadir kembali pada waktu yang sama, gelombang yang sama. Tungguin aja. Insya Allah, mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Ariandi. Info teknologi. Sobat muda, dari manapun kamu berada, kamu tentu kenal yang namanya komputer. Padahal yang namanya komputer itu tidak selalu harus
memiliki sistem operasi Windows. Nah, sistem operasi pada komputer atau pada PC atau komputer rumahan itu paling enggak ada 3 sistem operasi atau operating system OS bahasa kerennya yang sering dipakai di rumahan. Yang pertama adalah Windows. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft yang memang seperti namanya, sistem operasi ini mengutamakan tampilan berdasarkan jendela-jendela. Semua program dan akses didominasi oleh tampilan jendela. Windows ini merupakan pengembangan dari DOS yang dulunya kamu harus mengetik semua perintah. Nah, kemudahan dan familiaritas sistem operasi ini tentunya harus ditebus dengan harga yang cukup mahal. Yang kedua adalah Linux. Linux merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Linus Torvalds yang kemudian dibagikan gratis untuk dikembangkan mengikuti kemauan kamu masing-masing. Nah, Linux sendiri sebenarnya adalah command line alias setara dengan DOS. Kalau kamu pakai Linux, kamu harus mengetikkan command satu-satu. Sekarang ini sudah dipasangi sistem GUI alias tampilan yang bagus. Nah, tampilan inilah yang menyebabkan Linux banyak sekali macamnya, dari mulai Mandrake, SUSE, Red Hat, dan lain sebagainya. Nah, karena OS ini dikembangkan oleh siapapun dan juga OS ini dibagikan secara gratis, maka kamu yang pakai OS ini tentunya akan ngerasa aman, akan ngerasa nyaman karena memang gratis. Yang terakhir adalah Mac alias Macintosh bikinan Apple Corporation. Ini merupakan sistem operasi pertama yang memiliki tampilan yang cantik. GUI-nya, graphic user interface-nya memang bagus. Dan memang hingga saat ini Mac dikenal sebagai rajanya dunia grafis. Nah, tapi Mac alias Macintosh ini hanya menjual sistem operasinya sepaket dengan hardware-nya, yang tentu harus ditebus dengan harga yang cukup mahal bagi para pengguna PC umumnya. Info teknologi. Wi, HP lu emang keren, Wi. Udah bisa foto-foto, bisa bikin video lagi. Gue gitu loh. Tapi HP canggih kayak gini jangan sampai disalahgunain loh. Kan banyak tuh kejadiannya. Maksud lo disalahgunain buat bikin yang porno-porno gitu? Enggak gue banget deh, amit-amit. Gue udah baca buku ini nih. Apa sih? Gaul Tekno Tanpa Error. Pengarangnya O. Solihin. Terus hubungannya buku ini sama HP lo apaan? Buku itu bikin gue ngerti gimana bisa tetap gaul sama teknologi tanpa jadi error. Gaul oke, dosa oga deh. Buku Gaul Tekno Tanpa Error. Sip tuh. Jadi lo beli buku ini terus dapat HP gitu? Wah, gue mau dong. Lo tuh Lola ya? Lola apaan sih? Loading lo lama. Loading apaan? Amel, capek deh. Gaul dengan teknologi harus itu nyalahgunain, enggak banget. Makanya biar bisa gaul teknologi tanpa error, segera aja beli bukunya Gaul Tekno Tanpa Error karya oleh Solihin. Ayo dapatkan bukunya, hubungi Media Islamnet di 0856 9492 4411. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.